Ini kasus yang sangat besar, yang dimana kasus tersebut sudah lama dari 2017 dan dilakukan oleh oknum PNS. Ya, hari ini kami datang selaku kuasa hukum maupun sebagai anggota Ranham ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk beraudiensi menyampaikan adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hari ini saya di sini datang sebagai kuasa hukum dari Bu Dr. Sari, Dr. Spesara, sekaligus menegaskan saya sebagai anggota Ranham Kota Tasikmalaya yang masih aktif dalam 4 tahun lebih adalah fungsi yang harus saya emban di dalam hal ini. Namun memaparkan dan supaya tidak salah dalam memaparkan, saya izin dulu untuk menanyakan dulu ke BKPSDM. Ini ada dari BKPSDM. Kota Tasikmalaya yang berpredikat sebagai kota yang ramah anak dan perempuan, bahkan konon telah mendapatkan penghargaan 3 kali berturut, kini tercoreng oleh kelakuan seseorang yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Dokter yang tega melakukan kekerasan tersebut adalah terhadap istri dan anak kandungnya sendiri. Kejadian ini bermula sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan pelaku yang tiada lain sebagai suaminya sendiri telah dihukum selama 1 tahun 6 bulan. Yang dipertanyakan tindakan pemerintah dalam hal ini diduga melakukan pembiaran, bahkan pelaku yang merupakan dokter tersebut belum menerima sanksi kode etik dari lembaga terkait. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia Kota Tasikmalaya pun disinyalir tidak tegas. Kini menurut keterangan kuasa hukum dari korban, bahwa si pelaku tersebut memiliki 3 surat izin praktek di 3 rumah sakit swasta di Kota Tasikmalaya yang diduga bermasalah. Audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya ini dilakukan bertujuan agar para pihak terkait supaya cepat tanggap dan si pelaku KDRT tersebut agar selayaknya dijatuhi sanksi kode etik, karena jelas atas perbuatannya tersebut membuat si korban mengalami luka fisik dan trauma yang berkepanjangan. Harapannya, pasca audiensi, semua pihak yang terkait bisa menyelesaikan masalah ini, karena kalau tidak, berarti Kota Tasikmalaya yang berpredikat sebagai kota ramah perempuan dan anak, bisa tercoreng akibat kelakuan seorang dokter yang seharusnya berperilaku penyayang terhadap sesama malah jadi seperti brutal. Kota Tasikmalaya yang berpredikat sebagai kota yang ramah anak dan perempuan, bahkan konon telah mendapatkan penghargaan 3 kali berturut-turut, kini benar-benar tercoreng oleh kelakuan seorang dokter yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Seorang dokter yang tega melakukan kekerasan terhadap istri dan anak kandungnya sendiri itu disinyalir masih belum menerima sanksi kode etik dari atasannya, maupun dari pihak yang berwenang lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menghebohkan Kota Tasikmalaya ini mendapat atensi dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia. KMRT akan terus mengadvokasi dan mengawal kasus kekerasan ini sampai tuntas. Oke, tanggapan dari kami, ini kasus yang sangat besar, yang dimana kasus tersebut sudah lama dari 2017 dan dilakukan oleh oknum PNS sekaligus IDIK dari dokter. Nah, bertepatan sekarang pada tanggal 8 Maret, itu Hari Perempuan Internasional, kami dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya dan Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Itu terjadi pada seorang istri dan anak, dilakukan oleh dokter. Dokter PNS gitu ya? Iya, sekaligus PNS. Terus harapan dari KMRT bagaimana nih dari Divisi Perempuan? Oke, untuk harapan kami mungkin untuk khususnya untuk Ikatan Dokter Indonesia lebih lebih melindungi atau lebih ikut andil terhadap kasus ini. Dan untuk setelah audiensi ini
mudah-mudahan dari pihak DPRD ada tindak lanjutnya. Menurut KMRT khususnya dari divisi perempuan, dari pihak ID atau dari pihak pemerintah ada kelalaian nggak? Iya, tentu. Soalnya ini kasus sudah lama dari tahun 2017, tapi baru masuk audiensi sekarang gitu. Nah gitu ya. Harapannya? Ya harapannya kita nunggu dari DPRD mungkin. Kalau misalkan tidak ada tindak lanjut bagaimana nih? Kita akan terus mengadvokasi, terus mendampingi sampai kapanpun, dan kalau perlu kita akan melakukan demonstrasi. Ya, hari ini kami datang selaku kuasa hukum maupun sebagai anggota Ranham ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk beraudiensi menyampaikan adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan juga dugaan tindakan kekerasan terhadap anak ya, yang selama ini diabaikan oleh para pihak, termasuk oleh pemerintah Kota Tasikmalaya yang notabene dapat penghargaan nasional sebagai kota layak anak dan kota ramah HAM di seluruh Indonesia ini ya. Hari ini pun kita sampaikan bukti-bukti, kita sampaikan foto-foto tentang penyiksaan yang dialami oleh istri pelaku, yang kebetulan dua-duanya seorang dokter. Yang satu adalah dokter spesialis saraf, yang satu adalah dokter spesialis bedah. Dokter spesialis bedah sudah dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, gitu kan ya. Akan tetapi kami sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dari ID apakah tindakan penyiksaan yang keji itu termasuk pelanggaran kode etik, disiplin kedokteran atau sumpah kedokteran. Bahkan kami ingin bertanya apakah termasuk tortur penyiksaan, sampai saat ini tidak dapat jawaban. Padahal jelas-jelas itu bukti-bukti yang sudah kami sajikan, jelas-jelas juga yang disiksa adalah teman sejawatnya ya, yang notabene juga istrinya, gitu kan ya, sesama profesi dokter. Tapi sudah sampai 1 tahun tidak ada keadilan bagi istri dan anak-anaknya. Yang dimaksud tortur itu apa, Pak? Tortur itu adalah penyiksaan, penganiayaan. Di situ katakan ya, dalam disiplin kedokteran nomor 19 ya, turut serta dalam melakukan penganiayaan, tortur itu bagian dari pelanggaran disiplin. Itu turut serta. Ini pelaku ya. Tapi sampai saat ini pelaku tortur ini, penganiayaan ini masih tidak dikenakan sanksi etik atau sanksi disiplin ya, ataupun sanksi kodeki. Nah, inilah kami membutuhkan, dan kami itu keadilan administratif, kejelasan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini menimpa orang lain, apalagi masyarakat biasa. Yang kedua, ini demi menjaga marwah kehormatan profesi dokter yang sangat mulia untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi bayi dalam kandungan. Dan tindakan-tindakan penyiksaannya sudah lebih dari manusia, sudah tidak manusiawi menurut kami ya, dengan tendangan, jambakan, pukulan, ditendang dalam keadaan hamil, dicambuk ya, dan itu akhirnya sudah terbukti di persidangan. Terus langkah selanjutnya tim kuasa hukum akan seperti apa, Pak? Kami tadi sudah meminta kepada Dewan untuk melakukan telahan dan rekomendasi ya, termasuk ya dengan istimewanya mendapatkan perizinan surat izin praktek ya, tanpa ada proses-proses lain yang sebetulnya harus segera diselesaikan. Kebetulan ini adalah oknum PNS pelakunya itu. Itu tadi yang diajukan, Pak, terkait pansus. Ya, kami perizinan minta seperti apa? pansus perizinan dokter di Kota Tasikmalaya agar jam-jam prakteknya itu tertib ya, tidak beririsan satu sama lain dengan jam praktek sebagai dokter PNS di pemerintah ya. Kemudian juga dalam penerbitan SIP-nya juga. Intinya bagaimana menjaga ketertiban ya di Kota Tasikmalaya ini. Siapa? Terima kasih, Pak.